Kalian udah tahu belum apa itu persepsi sosial? Eits, sebelum kita bahas lebih lanjut apa itu persepsi sosial, kita kenalan dulu yuk sama kelompok 2. Halo, aku Fatihah. Halo, aku Deva. Halo, aku Virus. Halo, aku Rapli. Halo, aku Rafida. Kembali ke laptop. Jadi, dalam buku Social Psychology di 13 edition karya Baron dan Branscombe, persepsi sosial merupakan proses melalui di mana kita berusaha untuk mengetahui dan memahami orang lain. Atau secara singkatnya, persepsi sosial ini adalah bagaimana cara kita melihat orang lain. Nah, dalam mempelajari persepsi sosial ini, kita bagi menjadi 3 garis besar. Di antaranya, komunikasi nonverbal, atribusi, dan pembentukan kesan dan manajemen kesan. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi antar individu yang tidak melibatkan isi dari bahasa lisan. Untuk memahami keadaan emosional orang lain, kita sering mengandalkan komunikasi nonverbal. Nah, komunikasi nonverbal ini ada macam-macam. Yang pertama, facial ekspresi atau ekspresi wajah. Ekspresi wajah ini salah satu bentuk untuk mempresentasikan emosi. Dari penelitian Ekman dan Friesen pada tahun 1975, ditemukan bahwa ekspresi wajah itu sifatnya universal. Faktanya, telah ditemukan bahwa ekspresi wajah itu macam-macam, misalnya tersenyum, cemberut, sedih, dan lain-lain. Yang kedua, ada gaze atau eye contact. Penyair kuno sering menggambarkan mata sebagai jendela ke jiwa. Kalau menurut Klein, di tahun 1986, dalam satu hal penting mereka benar. Kita itu sering belajar banyak tentang perasaan orang lain dari pandangan mereka. Sebagai contohnya itu ada kita biasa mengartikan tatapan mata yang tinggi dari orang lain sebagai tanda menyukai atau bersahabat. Sebaliknya, jika orang lain menghindari kontak mata dengan kita, mungkin kita bisa menyimpulkan bahwa orang itu tidak ramah atau tidak menyukai kita atau hanya pemalu. Tapi di tahun 1973, menurut Ellsworth dan Carl Smith, meskipun kontak mata tingkat tinggi dengan orang lain biasanya diartikan sebagai tanda suka atau perasaan positif, ada satu pengecualian untuk aturan umum ini. Jika orang lain terus-menerus melakukan kontak mata dan melihat kita terlepas dari apapun yang kita lakukan, dapat dikatakan bahwa dia sedang menatap kita. Sebuah tatapan itu dapat ditarsifkan sebagai tanda kemarahan atau permusuhan, seperti dalam tatapan dingin, dan kebanyakan orang menemukan isyarat nonverbal tertentu yang mengganggu. Yang ketiga ada body language atau bahasa tubuh. Bahasa tubuh sering mengungkapkan keadaan emosional orang lain. Bahasa tubuh juga bisa disebut dengan isyarat yang diberikan oleh posisi, postur, dan gerakan tubuh atau bagian tubuh orang lain. Nah, salah satu contoh dari body language adalah ketika kita sedang duduk, lalu tanpa sadar kita menggoyangkan tangan atau kaki, seperti menandakan bahwa kita sedang gugup. Nah, atau contoh lain ketika kita sedang berbicara dengan orang lain, lalu kita menunjuk, nah itu bisa menandakan bahwa kita sedang marah. Yang keempat, ada scent atau aroma. Aroma juga berfungsi sebagai isyarat nonverbal, dan isyarat halus mengenai siklus menstruasi wanita dapat ditransmisikan dengan cara ini. Salah satu penelitian tentang aroma ini ada dari Miller dan Manner di tahun 2010. Jadi, katanya, jika wanita sedang berada dalam siklus menstruasi, terdapat perubahan aroma yang dipancarkan oleh tubuh mereka. Dan perubahan aroma ini bisa dicium terutama oleh pria. Dalam penelitian ini, sejumlah besar wanita diminta untuk mengenakan kaos bersih beberapa malam sebulan. Waktunya ini dibagi ketika mereka sedang berada dalam siklus menstruasi dan ketika sudah selesai. Kemudian baju tersebut dimasukkan dan disegel di dalam plastik, kemudian diberikan kepada pria. Para pria tidak tahu apa-apa tentang wanita yang sedang mengalami siklus menstruasi. Tetapi ketika testosteron mereka diukur, hasil yang jelas muncul. Pria yang mencium kaos yang dikenakan oleh wanita yang menstruasi menunjukkan tingkat testosteron yang lebih tinggi daripada mereka yang mengendus kaos yang dikenakan oleh wanita yang tidak menstruasi. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu atribusi. Sebagai seorang pencetus teori atribusi, Fritz Heider mengungkapkan bahwa teori ini menjelaskan tentang perilaku seseorang. Jadi di dalam teori atribusi ini membahas tentang proses bagaimana kita menentukan penyebab dan motif tentang perilaku seseorang.
Lalu, menurut Lutyens di tahun 2005, teori ini mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri, yang akan ditentukan apakah dari internal, misalnya sifat, karakter, sikap, dan lain-lain, ataupun eksternal, misalnya tekanan situasi, atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu. Kemudian ada dua teori atribusi dari Fritz Heider. Yang pertama, dispositional attribution, yaitu penyebab perilaku dari internal atau dari dalam. Dan yang kedua, situational attribution, yaitu penyebab perilaku seseorang dari eksternal atau karena faktor situasi. Nah, kemudian ada juga teori atribusi lainnya dari Kelly. Dasar teori yang digunakan Kelly masih menggunakan teori atribusi Fritz Heider. Jadi dalam teori dijelaskan bahwa kita bisa melihat penyebab perilaku orang lain dari faktor internal dan eksternal, yang diantaranya ada 3 faktor. Pertama, konsensus, kedua, distinctiveness, dan ketiga, konsistensi. Jadi, kalau konsensus itu secara singkatnya yaitu banyaknya orang yang melakukan perilaku yang sama. Lalu kalau distinctiveness yaitu sejauh mana orang ini bereaksi dengan cara yang sama terhadap rangsangan atau peristiwa lain yang berbeda. Dan kalau konsistensi yaitu sejauh mana orang yang bersangkutan bereaksi terhadap rangsangan atau peristiwa dengan cara yang sama pada waktu dan kesempatan yang sama juga. Oke, kita langsung aja masuk ke contohnya. Jadi misalnya Fatihah datang terlambat ke kelas, tetapi tidak ada siswa lain yang datang terlambat, dan itu menandakan bahwa konsensusnya Fatihah itu rendah. Lalu hampir di setiap kuliah Fatihah ini selalu datang terlambat. Nah, ini menandakan bahwa konsistensinya tinggi. Terus ketika dia punya janji dengan orang lain di sebuah tempat, dia juga terlambat, itu menandakan bahwa distinctiveness-nya rendah. Hal ini menunjukkan bahwa memang Fatihah terlambat karena faktor internal, yaitu ia memang memiliki karakter yang suka terlambat. Sebaliknya, Fatihah yang datang terlambat ke kelas tetapi banyak siswa lain yang juga datang terlambat, hal itu menandakan bahwa konsensusnya tinggi. Lalu hampir di setiap kuliah Fatihah ini datang terlambat. Nah, hal ini menandakan bahwa konsistensinya tinggi. Kemudian ketika ia punya janji dengan orang lain untuk bertemu dengan seseorang di suatu tempat dan ia datang tepat waktu, hal itu menunjukkan bahwa distinctiveness-nya tinggi. Hal ini menunjukkan memang Fatihah terlambat karena faktor eksternal, yaitu Fatihah datang terlambat mungkin karena jalur macet atau hal yang lain-lainnya. Setelah tadi Fairuz dan Rafidah membahas tentang atribusi, sekarang kita akan beralih ke pembahasan bias atribusi. Nah, ada beberapa kesalahan atau bias atribusi, diantaranya pertama, ada fundamental attribution bias. Nah, pada bias ini, kita akan cenderung mempersepsikan tindakan orang lain yang disebabkan karena faktor personal atau internal. Nah, hal tersebut juga dengan disposisional dan mengabaikan peranan faktor eksternal atau situasi sebagai penyebab sebuah perilaku. Contohnya, ketika kita sedang bersama teman lalu kita mau masuk dan ia membukakan pintu untuk kita masuk duluan, maka kita akan beranggapan bahwa teman kita ini memang aslinya baik dan bukan karena disuruh atau apalah gitu. Nah, atau ketika melihat teman kita datang ke kampus dengan acak-acakan atau tidak rapi, kita mungkin akan beranggapan bahwa dia adalah anak yang malas dan tidak terorganisir, padahal aslinya belum tentu seperti itu. Kedua, ada actor observer effect. Tipe kesalahan atau bias atribusi ini menjelaskan bahwa adanya kecenderungan kita mengatribusi perilaku diri sendiri yang disebabkan oleh faktor situasional atau faktor eksternal, sementara perilaku orang lain disebabkan karena faktor internal atau personal atau disposisional. Nah, contohnya ketika temanmu tersandung batu atau sesuatu, maka itu karena memang dia bodoh atau dia teledor, padahal mungkin temanmu itu tersandung karena dia sedang gugup. Tetapi kalau kita yang tersandung, maka itu salah batu atau sesuatu yang menyebabkan jadi tersandung, bukan karena ceroboh atau bodoh tadi. Bias atribusi yang ketiga, self-serving bias. Baran and Bryan di tahun 2003 menyatakan bahwa bias ini menjelaskan bahwa ada kecenderungan kita mengatribusi perilaku kita yang positif karena faktor internal atau personal. Sementara untuk perilaku yang negatif, kita atribusikan karena faktor eksternal atau situasional. Contohnya, misal ketika kita diterima kerja atau magang,
Nah, kalau di self-serving bias ini, saya keterima kerja magang di kantor itu karena memang hasil wawancara dan CV saya bagus. Tapi ketika ditolak kerja atau magang, Sepertinya Bapak tidak bisa diterima kerja di sini. Jadi mohon maaf ya Pak. Sekarang silakan Bapak keluar. HRD-nya aja ini mah gak pinter milih karyawan. Atau HRD-nya emang gak suka aja ya sama gue. Kita sudah masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu pembentukan kesan dan manajemen kesan. Kebanyakan orang mementingkan membuat yang baik terlebih dahulu kesan kepada orang lain karena mereka percaya bahwa kesan ini akan memberikan efek yang bertahan lama. Riset tentang pembentukan kesan atau proses yang melalui kita membentuk kesan terhadap orang lain menunjukkan bahwa ini benar. Contohnya, penggunaan media sosial khususnya anak muda pada first account dan second account. Di zaman sekarang ini biasanya anak muda mempunyai 2 account dengan citra yang berbeda. Biasanya di first account mereka menunjukkan sisi positif dari si pemilik akun, dan tak jarang beberapa dari mereka juga ada yang suka flexing. Sedangkan di second account mereka lebih terbuka dan menunjukkan dirinya dengan apa adanya. Misal, upload foto tanpa make up atau curhat masalah pribadi melalui Instastory dan lain-lain. Gimana, seru kan belajar tentang persepsi sosial? Itu tadi pemaparan dari kelompok 2. Terima kasih sudah nonton dan sampai ketemu lagi. Bye.